Halo semuanya, ketemu lagi barengan sama saya Rika Ferry Kurniawan. Dan di video kali ini kita ketemu di review New ADV 160, yang mana unit ini adalah unit yang saya pinjam untuk unit test drive dari Astra Motor Solo, yang dibantu oleh Astra Motor Jawa Tengah sebagai salah satu main dealer. Dan kali ini saya berada di Gorky Mageti, Magetan. Dan ini saya bawa beberapa hari kemarin untuk petualangan dari Solo ke Magetan, Jawa Timur. Dan seperti apa reviewnya, saya akan berikan informasinya untuk Anda berikut ini. Nah, di depan kali ini saya sudah ada satu unit New ADV 160. Ini adalah unitnya Astra Motor, dan ini saya pinjam beberapa hari untuk saya ulik ya beberapa fitur-fitur terbarunya, yang mana di New ADV 160 ini ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan ADV 150 ya. Seperti apa kelebihan dan kekurangan dari New ADV 160 ini? Ini akan saya berikan beberapa hal ya terkait dengan New ADV 160 yang saya bawa. Nah, yang pertama teman-teman, yang ada di New ADV 160 ini windshieldnya ya. Ini kalau Honda itu menyebutnya adalah Higher Adjust Windshield, dimana di windshield ini dia bisa diatur sesuai dengan keinginan si pengendara ya. Jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, seperti apa pengoperasiannya? Jadi di sini tuh ada semacam untuk adjustmentnya. Jadi ini tinggal ditarik kanan kiri ya, ditarik kanan kiri sambil dinaikkan atau diturunkan. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi kalau mau diatur, mau lebih rendah atau mau lebih tinggi, ini ngaturnya dari sini teman-teman. Nah, di bagian inilah teman-teman bisa mengatur untuk ketinggian dari windshieldnya. Jadi ini bisa terlihat ya. Jadi ini tinggal ditarik aja, kemudian diturunin, kemudian dikunci lagi teman-teman. Jadi di New ADV 160 ini adalah salah satu fitur yang terbaru, itu adalah Higher Adjust Windshield teman-teman ya. Oke, di fitur kedua yang ada di New ADV 160 ini adalah new panel indikatornya teman-teman. Jadi di New ADV 160 ini panel indikatornya baru. Jadi kalau yang sebelumnya itu tidak ada untuk informasi speednya ya, kecepatannya ya. Jadi di sini tuh sudah ada. Jadi ketika kalian berjalan 60 km, di sini dengan mudah terbaca oleh si pengendara. Kemudian di panel sebelah kiri ini ada RPM mesin. Kemudian di bagian bawah ini adalah indikator untuk tangki. Kemudian di sini informasi penunjuk waktunya ya. Di sini bisa diatur waktunya. Ini ada jamnya atau waktunya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada indikator voltase baterai atau aki ya. Kemudian di bawahnya adalah average consumption. Jadi berapa konsumsi penggunaannya. Jadi di sini itu bisa terlihat ya nantinya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah untuk informasi trip A, trip B, sama juga dengan informasi kilometer yang sudah ditempuh. Nah, untuk pengaturannya seperti ini ada di sini ya. Jadi ini tinggal diatur trip A, trip B-nya. Kemudian total konsumsinya di sini. Ini baru 864 km. Jadi ini memang salah satu unit baru yang baru saja kita pinjam untuk bisa kita review teman-teman. Jadi di new panel indikator di New ADV 160 ini cukup memudahkan ya. Saya bilang memudahkan untuk pengendara itu untuk bisa melihat informasi kondisi kendaraannya. Mulai dari speed, waktu, kemudian putaran mesinnya ada di berapa, informasi bahan bakarnya, konsumsi rata-ratanya, kemudian juga informasi baterai, dan juga untuk total trip ataupun juga total jarak tempuh yang sudah ditempuh ya. Nah teman-teman, di New ADV 160 yang saya bawa ini kebetulan adalah tipe CBS ya, bukan yang ABS tapi CBS. Jadi combi brake systemnya di sini ini memungkinkan ini depan belakang itu bisa mengunci sesuai dengan ininya ya, fungsinya. Kemudian juga di sini profil bannya ini lebih lebar lagi ya teman-teman ya. Dan juga ini kalau bisa dibilang itu
bisa untuk dua kondisi. Kondisi jalan yang rata ataupun juga yang adventure teman-teman. Jadi ini kondisinya ini lebih lebar lagi dibandingkan dengan yang kondisi ini ya sebelumnya, seperti itu. Nah, fitur yang lainnya yang ada di New 160 EDV 160 ini ada fitur smart charger yang bisa digunakan dengan membuka bagian ini. Kemudian di sini ada plug untuk mencolokkan USB charger ya. Terlihat banget di sini. Jadi ketika nanti teman-teman itu berpetualang atau berjelajah ya kemanapun perginya, mau mengendarai ADV 160 ini, teman-teman bisa dengan tidak khawatir karena di sini sudah ada power charger yang bisa langsung tanpa harus pakai kepala charger. Nah, ini terlihat banget ya teman-teman ya. Jadi chargernya nanti tinggal dicolokkan di sini, handphone masukkan ke sini, tutup, aman ya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Untuk ini kita akan colokkan ya. Nah, ini saya sudah bawa charger, kabel charger. Kita akan coba colokkan di sini teman-teman. Kita akan coba colokkan di USB plug ini. Kemudian handphonenya kita siapkan juga teman-teman. Nah, kita akan sambungkan untuk power chargernya ke smartphone ya teman-teman ya. Nah, ini langsung nyala teman-teman ya, langsung berfungsi. Jadi ini pas banget nih, langsung ngecas nih teman-teman ya. Terlihat ya, nah, ini langsung ngecas. Jadi nggak perlu. Smart power charger ini di New EDV 160 ini udah nggak perlu lagi kepala charger, karena di sini kalian tinggal bawa untuk kabel datanya saja, kemudian langsung dicolokkan. Kemudian tinggal disimpan di sini saja handphonenya ya. Handphonenya di sini kita rapikan, kemudian kita bawa jalan. Motornya langsung kita bawa jalan, kita tutup ya teman-teman ya. Jadi kita tutup langsung, kita nggak perlu lagi khawatir untuk bisa kehilangan power baterai untuk smartphone kamu karena tidak membawa charger. Nah, ini sudah ada solusi yang ada di Honda New EDV 160 ini. Nah teman-teman, jadi posisi tubuh saat mengendara, karena saya tinggi ada di sekitar 174 cm, posisi kaki lebih dekat dengan tanahnya, langsung bisa menyentuh tanah, karena di New EDV 160 ini adalah lebih rendah joknya. Jadi joknya ini lebih rendah dengan kenyamanan pengendara. Jadi istilahnya ada lower seat yang ketinggiannya hanya kurang lebihnya 70 cm dari tanah. Posisi pengendara pun mudah dengan kaki yang lebih luas ya teman-teman ya. Jadi ini posisi kakinya di sini, kemudian posisi pengendaranya jadi lebih enak. Kemudian secara proporsional di sini memang juga ada handle untuk pengendara belakang ya, pengendara belakang. Kemudian di sini juga adjustable. Jadi ini bisa dilipat ketika tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini bisa dilipat, bisa dibuka pada saat diperlukan saja teman-teman ya. Nah, kemudian posisi pengendara saat mengendarai ini tidak terlalu begitu tinggi banget karena kondisi New EDV 160 ini sudah disesuaikan dengan fitur-fitur terbaru yang memang lebih nyaman dibandingkan dengan ketinggian dari EDV yang sebelumnya teman-teman. Di New EDV 160 ini di tipe CBS. Ini kalau emblemnya di sini sudah timbul ya. Jadi emblemnya ini timbul, kemudian juga di fitur yang terbarunya dia punya dua subtank. Istilahnya ada twin subtank yang terletak di sini yang memungkinkan dia tidak akan mengeras pada saat terjadi semacam guncangan-guncangan. Jadi lebih stabil karena di sini isinya adalah oli yang akan dia bekerja, dan untuk udara itu seolah-olah akan ditekan, jadi tidak ada istilahnya rongga di sini, sehingga pada saat kondisi jalan bergelombang ataupun juga jalan yang kurang bagus itu dia akan bekerja secara maksimal ya teman-teman. Jadi ini dia akan pegasnya ini akan lebih bekerja semaksimal mungkin dengan subtank dari Showa ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, yang tadi saya katakan di sini adalah subtanknya. Jadi ada twin subtank yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi subtank ini dia akan bekerja untuk memaksimalkan fungsi pada saat jalanan bergelombang ataupun juga jalanan yang kurang bagus untuk pengendara normal ya. Dan
untuk kondisi jalan yang berlubang, dia akan bekerja ya untuk subtanknya ini, sehingga terasa akan lebih empuk dan tidak keras untuk suspensinya teman-teman ya, untuk suspensi belakangnya. Tidak berbeda jauh dengan fitur sebelumnya ya. Di New EDV 160 ini dia masih dilengkapi dengan Smart Key, dimana dilengkapi dengan Smart Key yang bisa dibawa oleh pengendara kemana-mana dengan jarak pengunciannya kurang lebihnya bisa sampai dengan 6 meter. Nah, ini soketnya ada di sini teman-teman ya. Caranya mudah sekali. Ini tinggal kita putar saja. Kita tekan sedikit mulai dari yang bagian penguncian ini kita tekan. Kemudian kalau di sini kita mau buka seat, kita arahkan ke seat. Kemudian kalau kita mau menyalakan, kita tinggal putar sesuai dengan penyalaan sampai dengan kondisi indikatornya sudah nyala ya teman-teman ya. Nah, ini indikatornya sudah menyala dan kalian bisa sudah mulai meng-on-kan kendaraan ya. Kemudian untuk membuka seatnya di New EDV 160 ini tinggal kita arahkan untuk Smart Key-nya ya. Untuk knob Smart Key-nya di seat ya. Di seat di sini. Kemudian kita klik seat. Dia akan setelah kita tekan ya, kita bisa membuka untuk bagasinya ya. Bagasinya ini lebih luas ya teman-teman ya. Jadi ini bisa muat 2 helm ya teman-teman. Kalau mau nyimpan helm di sini, kondisinya ini luas sekali. Mau simpen jaket, mau simpen tas dan keperluan-keperluan lain itu bisa disimpan di New EDV 160 yang terbaru ini teman-teman. Nah, di New EDV 160 ini teman-teman, di sini saya jelaskan ada beberapa bagian yang saya temukan di New EDV 160 ini. Pertama adalah tempat buku servis. Itu letaknya ada di bagian atas ini ya. Jadi lebih rapi lagi karena tidak berantakan ketika diposisikan di dalam bagasi. Kemudian di bagian bawah ini ada kunci ya teman-teman ya. Di bagian ini dia disediakan toolkit ya. Toolkit untuk mengatasi ketika nanti ada kendala di jalan, misalnya ada baut yang kurang kenceng dan lain sebagainya ya. Toolkitnya ada di sini, untuk melepasnya tinggal buka karetnya. Nah, ini toolkitnya standar ya teman-teman ya. Isinya adalah kunci pas ya. Kunci pas ini kemudian juga dilengkapi dengan satu kunci busi juga. Nah, ini kunci busi. Nah, ini membantu saat kondisi di jalan ketika nanti ada masalah dengan motor ya. Nah, kita akan bagikan posisinya kembali di tempat tadi ya. Kita tinggal kaitkan lagi karet yang membalut ini ya. Kalau menutup untuk New EDV 160 ini kita tinggal tutupkan saja teman-teman ya. Kita tinggal tutupkan lagi ya, sampai dengan bunyi klik gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membuka seatnya, sekarang kita coba buka untuk yang tangki ya. Kalau seandainya mau mengisikan bahan bakar, tangkinya seperti apa, kita akan posisikan untuk bisa membuka tangki. Posisikan seperti yang sama dengan seat tadi, cuman kebalikannya. Kalau seat ini kita tekan yang seat, kalau yang tangki, tutup tangki kita tinggal klik yang di sini ya. Teman-teman tinggal klik saja. Nanti dia akan terbuka di sini teman-teman ya. Jadi posisinya ada di pas depan seat pengemudi ya. Jadi di sini tidak begitu jauh posisinya. Ini untuk posisi tutup tangkinya di sini ya. Jadi ini penguncinya tadi bukanya dari sini ya, dari knob Smart Key. Ini untuk posisi yang di atas, kemudian yang di bawah. Nah, ini kita tinggal buka saja, kita tinggal putar saja saat mengisi ya, putar ke kiri. Kemudian kalau untuk menutup kita tinggal kembalikan ke kanan ya teman-teman ya. Nah, yang sudah familiar tentu juga ini tidak terlalu begitu kesulitan, jadi nggak perlu turun ketika nanti pengendara itu mengisikan bahan bakar ya. Bisa saja ketika nanti kan kadang ada yang lupa terlalu semangatnya bukanya seat belakang. Nah, ini di New EDV 160 ini untuk membuka tangki bahan bakar ini ada di depan ya. Jadi jangan salah lagi, jangan bingung lagi nanti kalau misalnya pas lagi di SPBU kelupaan ya, karena sudah terbiasa dengan motor yang harus buka tangki belakang ya. Jadinya nanti kalau pas di SPBU grogi lagi ya. Nah, ini sekarang sudah ada di depan, jadi lebih mudah tanpa perlu harus turun dari kendaraan ya teman-teman ya. Di New EDV 160 ini lampu LED-nya cukup terang sekali teman-teman ya. Jadi ini akan membantu kamu pada saat kondisi jalanan sudah mulai gelap, sudah mulai malam ya. Nah, ini cahayanya terang sekali teman-teman ya. Jadi ini apa ya,
istilahnya lekuannya ini pun juga sebagai salah satu pola di mana akan membantu pada saat memproyeksikan cahaya yang akan dipantulkan. Jadi reflektornya ini memang sangat keren, desainernya Honda ini saya salut sekali. Dan di bagian sini ini ada tulisan EDV ya teman-teman ya. Nah, ini EDV. Kemudian di sini terlihat sekali lampu LED-nya. Nah, ini kanan kiri. Kemudian juga untuk lampu seinnya juga LED ya teman-teman ya. Di depan ini lampu seinnya juga LED dan juga dilengkapi dengan lampu hazard. Jadi kita bisa tekan untuk lampu hazard untuk kondisi darurat ya. Kita akan nyalakan untuk hazardnya teman-teman ya. Nah, ini lampu hazardnya kita tekan. Jadi dia akan nyala sesuai dengan kondisi darurat yang sedang kamu butuhkan ketika berkendara di jalan. Jadi lampu darurat ini bisa dinyalakan, bisa dimatikan juga teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan seolah-olah ini motornya ada hazard kemudian dipakai sembarangan gitu kan. Berikutnya adalah untuk stop lamp belakang. Stop lamp belakang ini ada satu yang unik ya teman-teman ya. Dia nggak beda jauh dengan pendahulunya. Ini lebih kerennya, kenapa sih? Lebih kerennya itu nyalanya tuh unik gitu ya, LED dan unik gitu teman-teman. Didukung dengan lampu seinnya juga yang sudah LED ini membuat pengendara yang di belakangnya itu merasa nyaman juga karena dia bisa membaca kondisi si pengendaranya. Ya teman-teman ya, jadi tidak begitu keras. Ini nyaman sekali untuk pengendara ketika dibetot ya. Nah, ini ditarik ke sini, diputar-putar gini, ini nyaman sekali. Kemudian di sebelah kanan kiri spionnya standar. Jadi bawaan Honda itu memang seperti ini, unik ya. Kemudian kita ke tengah, di sini ada logo Honda di sini ya. Logo Honda di sini. Kemudian di bagian tengah ini ada panel untuk panel indikator di sini ya. Ini untuk posisi kanan, kiri, naik turun. Kemudian di tuas sebelah kiri teman-teman ya. Ini untuk lampu sen kanan kiri. Ini untuk lampu sen kanan kiri. Kemudian horn atau klakson di sini. Kemudian di sini untuk mengatur lampu dekat dan lampu jauh teman-teman ya. Nah, lebih nyaman lagi teman-teman, nggak perlu khawatir soal jok ya. Jadi Honda itu sudah mendapatkan banyak masukan untuk memberikan yang terbaik untuk masalah jok
seatnya yang seperti ini di New EDV ini kondisinya nggak terlalu begitu licin. Kemudian ini sudah seat cover yang lumayan sedikit premium ya teman-teman ya. Jadi jahitannya, kemudian juga di sini kondisinya lebih lebar lagi ya. Jadi memungkinkan membuat kenyamanan untuk si pengendara dan juga pembonceng di sini. Jadi bisa dilihat di sekelilingnya ini teman-teman. Jadi jahitannya, kemudian juga lekukannya ini menyesuaikan sekali ya. Nah ini teman-teman ya. Nah berikutnya dia sudah punya teknologi ESP Plus 4 valve ya. Jadi ketika di starter ini sudah tidak terlalu begitu ngagetin istilahnya ya. Dia punya ESP atau Enhanced Smart Power. Ketika di starter dia akan nyala dengan lebih halus, tidak ada hentakan seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini profil ban belakangnya teman-teman ya. Di profil ban belakangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih lebar. Kemudian ulirnya juga tampilannya lebih adventure banget ya. Nah ini sangat unik sekali dan cocok buat yang suka berpetualang dengan kondisi ban seperti ini. Jadi dia bisa dipakai dengan dua kondisi medan ya, di jalan yang rata, bisa juga dibawa berpetualang. Jadi dia akan dibalikan ke atas ya teman-teman ya. Jadi ketika ada angin ke depan dia akan dibalikan ke atas teman-teman. Nah itu dia untuk cara mengatur windshield yang ada di New EDV 160 terbaru ini teman-teman. Silahkan dicoba dan bisa diatur sesuai dengan keinginan pengendara. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kamu. Nantikan video lainnya di channel ini. Sampai jumpa.